Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih melanjutkan fardu mandi. Wa'lam, ketahuilah, anna taqdima izalatin najasati, bahwasanya mendahulukan menghilangkan najis itu syartun, adalah syarat lisihatil ghusli, bagi sahnya mandi. Falau kana ala badanihi, maka seandainya ada pada badannya seorang najasatun najis, faghusala badanahu, kemudian seorang tadi membasuh badannya, biniyati raf'il hadathi, dengan niat mengangkat hadas, wa izalatin najasi, dan dengan niat menghilangkan najis, tahura, maka badannya tadi akan menjadi suci anin najasi, dari najis. Wa hal yartafi'u hadatsu aidan. Nah, di sini dipermasalahkan apakah terangkat hadatnya juga. Fihi khilafun, di dalam masalah terangkat hadatnya atau tidak itu ada perbedaan pendapat. Al-rajihu, adapun menurut pendapat yang rajih, inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, annahu la yartafi'u hadatsuhu, bahwasanya hadatnya tadi tidak terangkat. Wa rajihu, adapun pendapat yang rajih fi ziyadati raudhah, di dalam kitab Ziyadatul Raudhah, annahu yartafi'u hadatsuhu, bahwasanya hadas orang tadi itu terangkat. Wa man sya'ul khilafi, dan adapun tempat munculnya perbedaan pendapat masalah terangkat hadasnya atau tidak, itu adalah annal ma'a, bahwasanya air, hallahu quwwatu raf'il hadathi, apakah air tadi memiliki kekuatan mengangkat hadas, wa izalatin najasi ma'an, dan memiliki kekuatan untuk menghilangkan najis bersama-sama, amla, atau tidak. Tsumma innan Nawawiyah, kemudian bahwasanya Imam Nawawi fi syarhi Muslimin, di dalam kitab syarah Muslimnya, wafaqa Rafi'iyah, sepakat dengan Imam Rafi'i, ala annal ghuslata la takfi, ke atas bahwasanya satu basuhan itu tidak cukup untuk mengangkat dua hadas, untuk mengangkat dua niat. Yang pertama niat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarati, dan di antara fardu-fardunya mandi adalah menyampaikan air ke pangkal-pangkal rambut, wal basyarati, dan kulit. Yajibu, wajib, isti'abul badani bil ghusli, meratakan badan dengan membasuh, sya'ran wa basyaran, wajib meratakan badan dengan membasuh, sya'ran kepada rambut, wa basyaran, dan kepada kulit. Sawa'un qalla au kathura, baik rambut tadi sedikit ataupun banyak, tetap wajib diratakan. Wa sawa'un khaffa au kathufa, dan baik sama saja rambut tadi tipis ataupun tebal, tetap wajib diratakan. Wa sawa'un sya'ri ra'si wal badani, dan sama saja rambut tadi itu rambut kepala maupun badan, tetap wajib diratakan. Wa sawa'un usulihi au mastursila minhu, dan sama saja rambut tadi itu adalah pangkal-pangkal rambut atau rambut yang diuraikan. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, ya,
wajibnya meratakan badan kepada rambut dan kulit, itu dalilnya adalah liqaulihi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya Nabi SAW? Tahta kulli sya'ratin janabatun. Di bawah setiap rambut ada janabah. Di bawah setiap satu rambut ada janabah. Fabulus syu'ura. Maka basahkanlah rambut-rambut, wa ankul basyarata, dan bersihkanlah kulit. Wa hadzal haditsu, dan adapun hadis ini itu adalah dhaif, lemah. Bittifaqil hufadzi, dengan kesepakatan hufadz. Minhum, di antara mereka adalah Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wal Bukhari, dan Imam Bukhari, hatta Nawawi, bahkan Imam Nawawi mendhaifkan hadis tersebut. Naam, ia memang demikian. Akan tetapi yahtaju lidzalika, segolongan ulama telah berhujjah lidzalika, kepada wajibnya meratakan rambut dan kulit. Itu dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka maudhi'a sya'ratin, barang siapa yang meninggalkan tempat satu rambut, min janabatin, dari janabah, lam yaksilhu, yang dia tidak basuh rambut tadi, yuf'alu bihi, maka orang tadi akan diperlakukan kadza wa kadza, ini dan itu minan nar, di neraka. Qala Aliyun, maka Ali berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, karamallahu wajhahu, famin thamma, maka oleh karena itu, adaitu sya'ra'si, aku memusuhi rambut kepalaku. Wa kana yajuzzu sya'rahu, dan adalah Sayyidina Ali itu adalah menggundul sya'rahu, rambutnya. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Abu Dawud. Walam yudhaifhu, akan tetapi Imam Abu Dawud tidak mendoifkan hadis ini. Fayakunu sahihan au hasanan, sehingga hadis ini menjadi hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ala qaidatihi, menurut kaidah Abu Dawud. Wa qala Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, innahu, hadis ini hasanun, hadis hasan. Wa qala al-Qurtubi, dan Imam Qurtubi berkata, innahu sahihun, hadis ini adalah sahih. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, yajibu, wajib, naqdud dhafairi, melepaskan rambut-rambut yang digulung. Illam yasilil ma'u, jika air tidak sampai ila batiniha, kepada bagian dalam rambut yang digulung. Illa, kecuali sampainya tadi, binaqdi, dengan dilepaskan rambut-rambut yang digulung tadi. Jadi wajib bagi rambut yang digulung dilepaskan ikatan-ikatan rambut yang digulung tadi. Jika air tadi tidak bisa sampai kepada bagian dalam rambut yang digulung, kalau bisa sampai, tidak wajib dilepaskan rambut yang digulung tadi. Wala yajibu, dan tidak wajib melepaskan rambut-rambut, ikatan-ikatan rambut yang digulung tadi, in wasola, jika air tadi sampai kepada bagian dalam rambut-rambut yang digulung.
Wa haditsu Ummi Salamah, hadisnya Ummi Salamah, wa huwa, dan adapun hadisnya Ummi Salamah itu fi sahihi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis Umamah ini menceritakan dirinya sendiri. Qultu, Ummi Salamah adalah istrinya Rasulullah. Aku berkata, katanya Ummi Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan, asyaddu dhafra ra'si, yang aku sangat mengencangkan ikatan kepalaku. Afa'an kuduhu, apakah aku akan melepaskan ikatan rambutku tadi? Li ghuslil janabati, untuk mandi janabah. Qala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, innama yakfika, hanya saja cukup bagimu, antahti, kamu mengucurkan air, ala ra'sika, ke atas kepalamu, di atas kepalamu, salasah hasayatin, 3 kali kucuran, summa tufidina alaihil ma'a, kemudian kamu meratakan alaihi, di atas kepalamu, al ma'a, air, fatatuhurina, sehingga kamu menjadi suci. Hadisnya Ummi Salamah itu mahmulun, ditafsirkan alama idza kana sya'ru khafifan, atas sesuatu idza kana sya'ru khafifan, apabila rambut tadi itu tipis. Wasyaddu, dan ikatan, sedangkan ikatan itulah yamna'u min wusulil ma'i ilaihi, tidak mencegah dari sampainya air ilaihi, kepada rambut yang tipis. Wa ilal basyarati, dan kepada kulit, dan tidak menghalangi kulit. Jam'an, karena mengumpulkan bainal adillati, antara dalil-dalil. Wahal yusamahu bibatinil uqadi ala sya'arati, dan dipermasalahkan apakah dimaafkan dengan bagian dalam ikatan-ikatan rambut. Fihi khilafun, di dalam masalah ini khilafun, ada perbedaan pendapat. Al-rajihu, adapun pendapat yang rajih, inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, annahu yusamahu bihi, bahwasanya dimaafkan pada bagian-bagian dalam ikatan-ikatan rambut. Lil usri, karena sulit. Wa raji, dan adapun pendapat yang raji inda Nawawi, menurut Imam Nawawi, annahu la yu'fa anhu, bahwasanya tidak dimaafkan. Li'annahu, karena kenapa tidak dimaafkan? Yumkinu qat'uha, karena mungkin qat'uha, memotong rambut tadi, bila dorin, dengan tanpa ada bahaya, wala alamin, dan dengan tanpa ada pedih, dan dengan tanpa sakit. Qala, maka Imam Nawawi berkata, wa huwa zahiru nasi Syafi'i, adapun pendapatku ini itu adalah zahir nas Imam Syafi'i, wal jumhur, dan zahir nas jumhur. Wallahu a'lam. Wa ammal basyaratu, dan adapun kulit, wahiyah, adapun basyarah itu adalah al-jildu, kulit, fayajibu ghuslu ma dhahara minha, maka wajib membasuh apa yang tampak minha, dari basyarah tadi, kulit tadi. Hatta, bahkan, ma dhahara, apa yang tampak, min soma khail udhunaini qat'an, dari 2 lubang 2 telinga, qat'an secara pasti.
wasyukuki fil badani, dan wajib membasuh belahan-belahan yang ada pada badan. Wakadha, dan begitu juga yajibu ghuslu ma tahtal qalfah, wajib membasuh apa yang ada di bawah kuncup, minal aqlafi, dari orang yang belum sunat. Jadi orang yang belum sunat tadi kan ada kuncupnya, itu wajib dibuka terus dibasuh. Wakadha ma dhahara min anfil majdu'i, dan begitu juga wajib membasuh apa yang tampak dari hidung yang terpotong. Wakadha ma yabdu minas thayyibi, dan begitu juga wajib membasuh apa yang tampak dari perempuan janda. Idza qa'adat, apabila perempuan tadi duduk, liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat, ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Wala tajibul matmadatu, dan tidak wajib matmadah, kumur-kumur, walal istinsyaku, dan tidak wajib istinsyak, fil asah, menurut pendapat yang asah. Wallahu a'lamu, wallahu a'lam. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.